seperti yang saya bilang, market itu bukan punya bapak kita, Pak. Halo teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ngapain sih? Kita udah membuat video hampir 200 video lebih. Tapi trading mungkin masih gitu-gitu aja. Apa yang saya harapkan jauh dengan harapan member-member ataupun viewer-viewer saya itu presentasinya itu sangat kurang sekali. Bisa dibilang dia tidak konsisten dalam trading. Lebih tepatnya dia terlalu banyak milih ataupun terlalu banyak choice di sana dia melakukan trading. Dia tidak konsisten dengan strategi ataupun teknik yang dia miliki. Sedikit kecewa mungkin, tapi di video kali ini saya mungkin nasihat terakhir dari saya karena udah capek juga kita jelaskan nasihatnya. Mungkin saya akan berikan 5 tips trading supaya bisa lebih bagus, bisa lebih maksimal, lebih efisien dalam kita melakukan trading. Ya, pelajaran pertama itu pelajaran dasar trading. Pelajaran dasar trading itu merangkul dari mungkin candlestick, mungkin trend, mungkin SNR, mungkin pola, dan kawan-kawan. Itu banyak sekali choice, banyak kali pilihan yang bisa dipilih untuk dipelajari satu persatu. Jadi Anda tidak bisa melompat di sini ya. Jadi Anda ini step ini harus diikuti banget. Misalkan Anda tidak ikuti banget dari step ini, maka Anda akan gagal. Satu saja melangkah dari tips ini, itu nggak akan bisa trading. Ataupun bisa dibilang itu nggak akan bisa efisien jatuhnya kalau kita tradingnya melangkahi dari tips ini. Tips yang pertama yang pelajaran dasar, kita harus pelajari dulu dasar. Istilah katanya kalau kita sekolah itu SD dulu. Nggak mungkin kita dari bayi langsung SMP, nggak mungkin. SD dulu, kayak gitu. Jadi pelajaran dasar yang sekiranya ada step by stepnya. Gak mungkin kan orang belajar trading itu langsung dia ngerti SNR, kan nggak. Dia itu harus ngerti pola candle dulu, ya kan? Harus ngerti yang mana dulu, pilihannya banyak sekali. Masuk ke bagian kedua, yaitu mengetes performa ataupun bisa dibilang dalam menguasai dari performa yang kita punya ataupun materi yang kita punya. Menguasai strategi. Masuk ke bagian kedua, kita menguasai strategi yang kita sudah pelajari tadi. Strategi ataupun teknik itu berbagai macam. Mungkin ada salah satunya itu strategi candlestick ketiga, itu strategi namanya. Ada strategi open posisi di trend. Jadi trendnya itu up, misalkan kita open posisinya itu di up-nya saja. Dia selesai koreksi baru kita bisa open posisi, mungkin kayak gitu. Dan mungkin juga dengan SNR kita open posisi itu dengan SNR saja ataupun FTT saja, follow the trend ya. Contoh katanya misalkan trennya itu seperti ini, bisa dilihat ini tren ini dia itu hampir menuju ke resisten. Adalah sekitar 4-3 candlestick lagi dia menuju ke resisten, bisa kita follow. Itu teknik. Kita menguasai nggak teknik itu? Itu semua ya. Ataupun Anda pelajari tadi, yang pertama tadi pelajari apa di pelajaran dasar, mungkin SNR, mungkin pola candle, mungkin trend. Anda menguasai sekali di sana. Satu aja menguasainya. Boleh candlestick ketiga dan kawan-kawan. Di sana kita menguasai sekali dari teknik ini ataupun pelajaran yang kita kuasai sekali. Kalau saya lebih lihai ataupun saya lebih suka sekali tradingnya itu di support resisten. Anda tidak bisa menyamakan dengan saya support resisten. Tidak bisa. Mungkin Anda itu tidak terlalu jago di sana tapi jago di lain. Itu mungkin. Itu hal yang wajar di semua orang. Itu nggak apa-apa, misalkan Anda nggak seperti saya, nggak apa-apa. Misalkan Anda tidak seperti kawan di samping Anda itu yang dia suka mungkin pola candle ketiga ataupun pola candlestick hammer segala macam, nggak apa-apa. Nggak harus seperti dia, nggak harus. Selama kita kuasai, nggak masalah. Itu dia harus menguasai sekali. Mungkin ada alat bantuan juga dengan cara saya, mungkin bisa jadi tips juga. Di sini ada perbandingan 1 sampai 10. Di saat kita menguji dari strategi kita, ya menguji dari strategi ataupun lihai kita itu di bagian mana,
itu boleh sekali kita itu dalam 3 hari masa percobaan itu kita menulis dari open position kita dari 1 sampai 10 kali open posisi. Dengan teknik itu saja kita berapa dapat nilainya? Kita mendapatkan nilai 7 nggak? Kita mendapatkan nilai 8 nggak? 10 kali open posisi, 7 kali harus profit. 3 kali loss itu make sense, itu wajar, itu common sense, itu hal yang normal itu. Kalau mengharapkan 1 sampai 10 dan profit semua, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Nggak ada manusia yang kayak gitu. Nggak ada. Ada, tapi besok dia nggak bisa lagi. Saya pastikan itu. 8 mungkin. 9 udah sulit. 7 minimal. Standarnya 7 lah ya, bukan minimal. Minimalnya 6. Itu pun kita bisa kompensasi dan kita masih mendapatkan keuntungan di sana. Itu cara yang sangat sulit. Itu cara yang sangat mudah, Pak. Jadi open posisi itu sesuai dengan performa kita. Di saat kita udah matang, 3 hari kita mendapatkan nilai 7878, besok baru boleh masuk ke trading yang sesungguhnya. Masuk ke bagian stake 3, kita harus memilih market yang sesuai dengan kemampuan kita tadi. Kita sudah mengerti dan kita sudah belajar dari stake 1 tadi. Kita sudah belajar di support resisten, kita mungkin belajar di pola candle, kita mungkin belajar di trend ya. Itu sangat banyak materi itu. Di saat Anda masuk ke market yang tidak bisa Anda kuasai, itu Anda tidak akan pernah bermimpi bisa open posisi di sana. Nggak mungkin. Itu hal yang nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak logis, nggak masuk akal, dan mustahil sekali itu. Nggak mungkin. Contoh, Anda itu sangat lihai open position di candlestick ketiga. Contoh aja basic. Candlestick ketiga, itu syaratnya yang pertama nggak boleh lawan trend. Contoh, di sinyal pertama, di candlestick pertama, itu candlesticknya berwarna merah. Ya, mengharuskan kita nanti open posisi sell dong nanti di candlestick ketiga. Tetapi trennya itu sedang naik, padahal yang tadi merah itu dikoreksi. Alright, jadi contohnya seperti ini. Ini dia dikoreksi candlestick hijau merahnya, maka kita nggak bisa open posisi. Kenapa? Gara-gara kita lawan trend. Itu contoh. Ada contoh kedua, mungkin kita open position dengan SNR. Ya, open position dengan SNR. Kita suka sekali dengan SNR, tapi trennya itu sedang up sekali di arah jarum jam 1. Nggak ada SNR di sana. Nggak ada yang bisa terkait di sana, nggak bisa. Nggak ada support di sana, nggak ada resisten di sana, nggak bisa. Ya udah, kita tidak menguasai dari SNR. Pilihlah market yang sesuai dengan kemampuan Anda tadi. Misalkan Anda kuatnya di trend, ya udah trading di trend. Kalau kuatnya di support ataupun resisten, trading di sana. Kalau kuat trading di pola candle, trading di sana. Nggak mesti Anda itu harus bisa seperti abang ini, harus bisa seperti abang itu. Nggak mesti itu. Nggak mesti itu, Pak. Nggak mesti dan nggak harus itu. Gitu. Kita sudah menguasai dari semuanya, kita udah masuk ke market bagus, tapi modal tertahan. Kita ceritanya tadi belum di akun real, sekarang kita ceritanya di akun real. Ini mungkin bisa dibilang sesuatu yang paling penting sekali menurut saya, karena ini memang sangat-sangat wajib harus dipenuhi. Yang keempat itu ada di modal. Jadi modal yang ideal itu ada di atas 500.000. Itu yang paling manis trading di angka 500.000 ke atas. Dan open posisi itu di angka 20.000 sampai 50.000. Nah, di sini ini sangat bertolak belakang sekali. Di saat kita lihat memang deposit minimal itu 140.000, tapi di sini kurang baik kalau kita saldo kita di bawah 500.000. Sulit, kurang baik. Nah, jadi ada deg-degan di sana, ada takut kehilangan di sana. Di saat kita kompensasi, kita ingin cepat sekali mengambil balik dari yang loss kita tadi. Padahal kalau kita lihat dari performa trading yang kita tes tadi di stake kedua tadi, itu performa kita 7/3. Harusnya kita tidak takut untuk kehilangan. Tapi misalkan saldo kita sedikit, kita takut dengan kehilangan itu. Itu hal yang wajib dipenuhi. Apalagi sekarang itu
Kalau saldo 500.000 itu mungkin akan gampang tradingnya karena kan Olimtrade sekarang presentasinya 93%. 93% presentasi profit, kita dapat nilai 6, lossnya 4. Kita dengan kompensasi, itu kita udah cuan juga, Pak. Kayak gitu. Jadi modal itu sangat penting. Ya. Itu yang tadi stake 1, stake 2, stake 3 itu belum trading di akun real. Di saat itu 3 udah matang, kita baru boleh masuk ke akun real. Gak semua orang trading itu konsistensi. Semua orang bisa trading, tapi gak semua orang bisa konsistensi. Maksud saya, konsistensi di sini adalah dia yang mengerti ataupun dia yang tahu akan kemampuan dia. Itu konsistensi. Konsistensi di trading itu bukan selamanya Anda itu harus hari ini profit 200.000, besok profit 200.000, lusa profit 200.000. Tidak seperti itu konsistensi. Konsistensi di trading bukan seperti itu. Mungkin tips sederhananya kayak gini ya. Jika market tidak sesuai dengan ekspektasi dan realisasi market, maka Anda diharuskan untuk berhenti segera. Lebih tepatnya itu sadar diri lah ya. Sadar diri itu maksudnya kalau memang kau nggak bisa, kau jangan paksa market. Karena market itu memang bukan punya kita. Kita harus FTT ataupun follow the trend. Kita itu cuman trader doang, kita nggak bisa menggerakkan market. Jadi kita harus mengikuti apa yang dia mau. Pemilihan market udah benar. Katakan kita open posisi dengan support resisten. Pemilihan market udah benar. Ciri-ciri market, dia itu di saat dia sudah membaik, dia nanti ada sekiranya market yang kurang yang mengakibatkan kita blunder. Kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kita udah pindah market, tapi kita tetap nggak bisa lagi. Kenapa? Karena materi yang kita kuasai itu udah pudar, Pak. Ataupun materi yang kita kuasai itu udah tidak terlalu efektif lagi. Kita harus berhenti di sana, ya. Kita harus berhenti di sana dan sadar diri karena ini kita nggak bisa di posisi ini. Anda misalkan nggak bisa kan pasti suruh orang kan, nggak mungkin Anda paksa sendiri. Di saat Anda paksa sendiri pasti rusak barang itu, gitu kan? Nah inilah di saat orang mulai konsistensi, dia bisa sadar diri, ini dia nggak bisa lagi, dia berhenti. Itu konsistensi. Tidak memaksa market karena seperti yang saya bilang market itu bukan punya bapak kita, Pak. Jadi kita itu harus FTT, kita itu cuma sekedar trader. Kita harus mengikuti market, bukan market harus ikuti kita. Kita siapa coba? Kecuali Elon Musk bisa open posisi sekian triliun, dia market itu ikut bisa jadi. Tapi kan kita kan open posisi 14.000. Siapa kita emang? Kayak gitu mungkin. Tips, 5 tips dari saya. Thank you very much yang udah menonton. See you next time. Peace.